Ya. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan salam dulu ya. Om Swastiastu. Shalom. Ada yang beragama Kristen? Salam, Pak. Salam kebajikan. Ya. Namo Amitopo. Ya. Jadi itu adalah salam-salam dalam umat beragama. Ya. Kemudian untuk saudara yang beragama Muslim, Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu. Ya. Jadi jika saat ini adik belum tahu, ya, jadi dengan Bapak mengucapkan salam itu, maka adik-adik akan tahu bagaimana salam agama Hindu. Jadi Om Swastiastu, yang artinya semoga Tuhan memberkati, ya. Sejarah agama Hindu, ya. Kalau berbicara secara agama Hindu, ya, kalau agama Hindu yang dimana asal mulanya yaitu berkembang yaitu di India, ya, yang dimana berasal dari Hindu itu berasal dari kata Sindhu, ya, dimana di India itu ada yang disebut dengan Sungai Sindhu, ya. Nah, kemudian dengan perkembangan agama Hindu itu dimana itu melalui yang disebut dengan Saptarsi, ya. Jadi ada 7 maharsi yang menyebarkan agama Hindu, ya, dimana salah satunya itu adalah Rsi Markendria, ya, itu menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, ya, yang dimana yang dituju pada saat zaman itu yaitu sebelum Masehi, ya, sebelum tahun Masehi itu adalah ke tanah Jawa, sehingga kita dulu pernah mendengar itu ada kerajaan, ya, Majapahit, ya, salah satunya, ya. Kemudian dengan perkembangan di tanah Jawa di mana Hindu itu sudah mulai berkembang pesat, ya, di mana juga saudara-saudara kita di Jawa dulu itu banyak yang beragama Hindu. Kemudian Rsi Markendria ini menyebarkan ajaran agama Hindu itu adalah ke Pulau Dewata, ya, atau di Pulau Bali, ya. Pulau Bali adalah disebut dengan Pulau Dewata, ya, atau dengan nama sebutan lain adalah Pulau Seribu Pura, ya, karena memang secara mayoritas Bali itu adalah beragama Hindu, ya. Nah, dengan perkembangan sejarah itu, maka di mana pada tahun sebelum Masehi tersebut Hindu itu mulai menyebar di tanah Jawa dan di Bali, ya. Namun dengan perkembangannya zaman dan waktu, kemudian karena sesuatu hal di mana pada zaman kerajaan Majapahit itu runtuh, sehingga banyak saudara-saudara yang Hindu di tanah Jawa itu kembali kepada keyakinan yang berbeda, ya, itu. Nah, kemudian khusus untuk agama Hindu yang ada di Batam, ya, bagaimana bisa agama Hindu itu ada di kota Batam atau di tanah Melayu, ya, di mana bermula pada tahun 1986, ya, di mana umat Hindu khususnya yang dari Bali itu mengadu nasib di kota Batam ini untuk bekerja, ya. Kemudian salah satu pada saat itu ada sebuah perusahaan yang berkembang yaitu ada di Bengkong PLTD namanya, ya. Nah, pada saat itu mulai ada beberapa umat Hindu yang ke kota Batam. Nah, dengan perkembangan waktu juga bahwa di tanah Melayu ini mulai welcome, ya, untuk pendatang, ya, bukan hanya dari Bali aja, termasuk dari Medan, dari Jawa, Palembang dan sebagainya, dengan kebijakan pemerintah setempat, ya, di mana waktu itu disebut dengan Otorita Batam, ya. Nah, kemudian pada tahun 1991 umat Hindu mulai direkrut, ya, di Bali.
ya mulai ditempatkan yaitu di Kota Batam ini, yaitu ada di beberapa sektor pariwisata, kemudian juga ada yang bekerja di dinas di bagian elektronik, ya, yaitu di beberapa bagian di Muka Kuning khususnya. Ya, ada juga karyawan yang direkrut yaitu khusus bergerak di bidang peternakan. Ya, ada di ternak buaya, kemudian ada ternak ayam, kemudian ada juga ternak babi, ya, yaitu disebut dengan Pulau Bulan. Nah, itu adalah salah satu perkembangan agama Hindu, ya, yang mulai ada juga di Kota Batam ini, ya. Kan dari asalnya ada Ya. sistem di agama itu sendiri, kalau proses cara menyebarkan agamanya itu seperti apa? Kalau penyebaran agama Hindu, ya, di mana agama Hindu ini tidak melakukan sifat penyebaran promosi agama, ya, tetapi yang kebetulan pada saat ini terjadi itu lebih banyak mengacu kepada sebuah perkawinan, ya, karena umat Hindu juga ini yang mendapatkan pasangan hidup dengan yang berbeda agama, secara tidak langsung pasangannya itu mau tidak mau memeluk agama Hindu, ya, karena tidak ada di Hindu ini untuk katakan menyebarkan, oh ayo masuk agama Hindu. Agama Hindu menjanjikan A, B, C, D dan lain sebagainya. Tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi kalau ada seorang, ya, atau umat manusia atau umat beragama yang kiranya tertarik dengan Hindu, Hindu memberikan peluang untuk hal itu. Silakan, ya. Kalau memang meyakini tentang Hindu, maka pemuka agama, ya, seperti pemangku dan lain sebagainya atau lembaga-lembaga Hindu, dia akan membimbing sesuai dengan aturan-aturan yang ada di umat Hindu, ya. Tetapi kalau Hindu misalnya secara langsung untuk menarik seseorang, mengajak seseorang untuk beragama Hindu dalam keyakinan Hindu tidak ada, tidak dibenarkan, ya. Bukan hanya tidak ada, tetapi memang secara gini institusi kepemerintahan, ya, kenegaraan itu dilarang, karena bagi seseorang yang sudah meluk agama tidak boleh, ya, mengagamakan orang. Tetapi kalau dia tertarik, ya silakan, gitu, ya, silakan. Yang lain, ya. Bahas sejarah masuknya budaya Hindu ke Batam kan Pak. Ya. Saya ingin bertanya, pura pertama di Batam itu apa, didirikan kapan, dan Ya. kalau boleh bagaimana terdirinya Ya. pura pertama? Baik, sejarah pura di Kota Batam ini yaitu dimulai pada tahun 1999, ya, yang diawali dengan pemerataan tanah dengan alokasi lahan sebesar 2 hektar, ya, yang dimana pura ini kemudian dibangun pada tahun 2000, ya. Dalam masa 1 tahun pura ini selesai, dan pura ini diresmikan pada tahun 2001 oleh Menteri Agama pada saat Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, ya. Nah, untuk pura yang pertama itu ada pura yang ada di Muka Kuning, ya, ada pura Muka Kuning, itu namanya Pura Satya Dharma, tetapi kecil. Itu adalah pura untuk hak pakai yang difasilitasi oleh pengusaha setempat, karena di sana ada umat Hindu yang bekerja, ya. Nah, kemudian baru pura ini. Pura ini adalah pura fasilitas dari pemerintah setempat, karena mengingat menimbang bahwa umat Hindu ini ada di tanah Melayu, ya, itu. Ya, nanti untuk tepatnya jika adik misalnya mau dia mencatat, menulis secara detail tanggalnya dan bulannya, nanti bisa ditengok di sana itu, ya, di dinding itu ada Menteri Agamanya yang meresmikan siapa ada di sana, ya. Nah, itu. Ya. Pak. Oke, yang lain ada lagi dari sebelah sana? Sama ya, ini masih sama, oke. Budaya Melayu memang Bapak jujur katakan tidak ada, karena dalam arsitektur seni bangunan itu lebih mengacu kepada seni budaya Bali, karena menonjolkan bagaimana tempat ibadah itu. Karena gini, kalau misalnya dipadukan dengan budaya atau tradisi yang ada di mana ada pura itu, maka dia tidak akan masuk
bangunannya. Berbeda dengan bangunan-bangunan yang lain, ya. Akan dia memakai misalnya bagaimana budaya atau dari bangunan tanah Melayu gitu. Nah ini. Tetapi Hindu dalam hal ini bagaimana untuk mengakomodir itu, biasanya pada saat kegiatan-kegiatan tertentu Hindu ini selalu menomorsatukan, yaitu tarian Melayu. Ya, jadi setiap ada aktivitas kegiatan yang berbau keagamaan di Kota Batam ini, pada saat agama orang Bali melakukan kegiatan, maka kita itu selalu memakai tari sekapur sirih. Nah, jadi itu caranya. Itulah bentuk kita. Salah satu juga adalah bentuk kita sebagai akulturasi tadi, ya. Gitu. Jadi mengakomodir budaya yang ada di sini. Gitu. Bahkan ada juga beberapa putra-putri Bali itu diajarkan tari itu, gitu, tari Melayu. Nah, untuk dia mengembangkan tarian Melayu yang ada di tanah Melayu itu sendiri, ya. Tapi kalau untuk bangunan tidak ada, ya. Nah, termasuk pakaian di Hindu itu ada yang namanya Utsawa Dharma Gita, ya. Jadi 3 tahun sekali umat Hindu itu melakukan lomba pembacaan kitab suci, baik di tingkat kota, provinsi. Ya, sama dengan MTQ, ya. Biasanya setelah MTQ nanti setelah MTQ Hindu itu akan melakukan itu. Jadi pakaiannya itu yang dari Batam ini tidak memakai tradisi pakaian Bali gini. Jadi dia memakai pakaian Melayu dia. Nah, jadi pakaian Melayu dia memakai, ada celana panjang, kemudian di sini ada sabuknya songket gitu ya. Kemudian di sini ada pundak, apa namanya? Tanjak, maaf ya. Gitu. Jadi Hindu itu seperti itu. Jadi kalau ada lomba nanti, karena dia akan mewakili provinsi, dia membawa nama provinsi, bukan membawa nama Bali. Provinsi Riau, Kepulauan Riau diwakili oleh umat Hindu. Pakaiannya seperti itu. Termasuk nanti cara pembacaannya ada namanya Dharma Gita. Ada istilahnya itu nyanyi. Kalau bahasa umumnya nyanyi. Kalau dalam Hindu itu namanya Dharma Gita. Jadi menyanyi itu dengan memakai logat serta Hindunya, tanah Melayunya. Pertama biasanya dibarengi dengan pantun. Nah ini ciri-ciri khasnya yang di Melayu itu dibawa oleh Hindu di Bali, ya, gitu. Ya. Oke, yang lain lagi? Oke, ya. Tiga kali, ya. Berbeda dengan saudara kita di Muslim, itu adalah 5, ya, sholat waktu, ya. Jadi kalau di Hindu ada 3, ya. Jadi pagi, yaitu adalah waktunya itu dari jam 4 sampai jam 6. Kemudian siang itu adalah jam 12, itu tepat matahari ada di kepala kita. Kemudian sorenya itu adalah tepat pada matahari terbenam, atau kalau di saudara kita di Muslim itu adalah bukan maghrib ya, kalau nggak salah Bapak. Ya. Jadi pada saat maghrib, ya. Jadi Hindu melakukan 3 persembahyangan. Nah, kemudian ada juga persembahyangan yang sifatnya itu berkala dalam artian ada 15 hari sekali, itu pada bulan mati, ya. Kemudian yang kedua adalah bulan penuh, ya. Dalam bahasa Hindunya itu disebut dengan bulan purnama, ya. Kemudian ada tilem itu dalam bulan gelap, jadi tidak ada sama sekali sinar. Nah, kemudian ada lagi hari raya yang berkala, itu jatuhnya 6 bulan sekali, yaitu disebut dengan hari raya Galungan, ya. Jadi kalau di Muslim itu sama dengan Idul Adha, ya. Jadi Idul Adha itu korban, ya, bener nggak? Ada kurban, ya. Nah, di Hindu juga ada kurban, ya. Hanya beda yang dikurbankan itu berbeda sesuai dengan keyakinan di Hindu, ya. Nah, kemudian ada hari raya yang sifatnya tahunan, jadi upacara hari raya besar dalam 1 tahun sekali, yaitu disebut dengan hari raya. Ada yang tahu apa? Nyepi, ya. Ada hari raya Nyepi, ya. Kalau di saudara kita itu di Muslim khususnya itu hari raya Idul Fitri, ya. Kalau di saudara kita di Kristiani itu adalah hari raya Natal, ya, pergantian tahun baru, ya. Sama-sama pergantian tahun baru, tapi kalau di Hindu itu adalah pergantian tahun baru Masehi, ya. Itu setiap setahun sekali. Yang kebetulan di tahun ini akan jatuh di tanggal 22 Maret, ya. Jadi umat Hindu akan melakukan melaksanakan menyambut hari raya Nyepi, ya, yang dimana nanti pada tanggal 21
akan diawali dengan upacara pengarakan ogoh-ogoh. Ya, ada nanti semacam patung yang dibuat besar, ya disimbolkan dengan roh jahat, itu nanti akan diarak di sepanjang jalan. Itu pada tanggal 21 Maret nanti, jam 5 sore umat Hindu akan melakukan pengarakan. Jadi kemungkinan besar jam itu nanti akan macet total jalan ini sepanjang jalan sampai di pompa bensin itu, ya. Dan itu di tanggal 21 Maret nanti, ya. Nah, itu adalah hari raya yang ada di umat Hindu di dalam konteks melakukan persembahyangan. Itu baru sifatnya upacara yang berhubungan dengan Tuhan, tapi ada upacara yang berhubungan dengan kemanusiaan, ya. Yang itu disesuaikan dengan, ya, contoh misalnya ada upacara seseorang melahirkan, ada upacara seseorang melakukan pernikahan, ya, kemudian ada upacara seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal, ada upacara ngaben dan sebagainya. Nah, itu juga merupakan salah satu hubungannya dengan Tuhan sendiri. Tapi yang tiga ini tidak bisa ditentukan, ya, ya sesuai dengan waktu, ya. Tapi kalau yang tadi Bapak sebutkan di awal sudah barang tentu itu pasti, karena itu sudah ada dalam 1 tahun itu sudah selalu ada dia, selalu ada, ya. Ya. Jadi kan Bapak ada sebutkan tuh ada Hari Raya Nyepi kan Pak? Ya. Nah, seperti yang kami ini cuma tahu kalau Hari Raya Nyepi itu biasanya berdiam di rumah. Nah, apa saja sih Pak yang dilakukan oleh umat agama Hindu dalam berdiam di rumah itu Pak? Ya. Pada saat Hari Raya Nyepi, ya, jadi umat Hindu itu melakukan yaitu adalah upah puasa, ya, itu berata yang disebut dengan berata penyepian, ya. Jadi berata penyepian ini yang pertama itu disebut dengan amati geni. Jadi tidak boleh menyalakan api, ya, secara simbolis, ya. Jadi di rumah itu tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh memasak, ya, di rumah. Tetapi dalam konsep keinduan, ya, api itu adalah simbol daripada amarah, kebencian, dengki, iri hati, ya. Jadi sebelum kita melakukan proses upacara Hari Raya Nyepi, yaitu adalah merayakan Hari Raya Nyepi itu, jadi hal ini harus kita hilangkan dulu dalam diri kita, ya. Tetapi secara kenyataan dalam sehari-hari, yaitu kita tidak boleh menghidupkan api, ya, di rumah, ya, termasuk menyalakan lilin sekecil apapun, ya. Bagi yang merokok juga menyalakan korek api nggak boleh, ya. Jadi karena itu adalah bagian daripada puasa, ya, berata penyepian. Yang kemudian yang pertama amati geni, kemudian yang kedua ada amati lelungan, ya. Amati lelungan ini adalah tidak boleh melakukan bepergian, ya. Jadi kita di rumah, ya, tidak boleh, ya. Contoh misalnya, kalau kita mempunyai area rumah, jadi kita hanya bisa di situ, ya. Kemudian kita tidak boleh menyeberang ke rumah seseorang, ya. Kemudian apalagi melewati jalan umum, ya, tidak boleh. Kalau di Bali, karena di Bali ketat, ada di Bali disebut dengan pecalang. Apabila melanggar aturan adat, maka kena denda. Dendanya cukup besar, ya. Seperti saudara-saudara kita di Kristiani, kalau melanggar adat dia bisa sampai potong kambing, potong kerbau, ya. Kalau ada yang Kristiani, ada yang Kristiani nggak di sini? Nah itu adat saudara kita di di Kristiani, khususnya yang berasal dari Medan, ya. Nah di Hindu juga gitu, kalau ada yang melanggar maka dia akan membayar itu, ya, didendakan oleh yang melanggar itu, ya. Nah kemudian ada kemarin lelanguan, kemudian ada yang disebut dengan lelanguan, ya. Jadi kita tidak boleh lagi menikmati yang namanya keindahan yang membuat kita senang. Contoh misalnya menonton TV, ya, membuka HP, ya, kemudian kita membuat TikTok misalnya, tidak boleh, ya. Apalagi di Bali, ya. Kalau di Bali secara umum semua itu akan dimatikan, termasuk internet di Bali itu mati kalau pada saat ada Nyepi, ya. Bandara Ngurah Rai ditutup, ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya wisatawan yang dari luar negeri datang ke Bali, terkecuali sebelum Hari Raya Nyepi, ya. Jadi pada Hari Raya Nyepi itu mati total di Bali itu. Makanya kalau ada saudara-saudara kita yang bukan beragama Hindu, ya, khususnya yang dari Jawa, biasanya dia H-3 dia sudah meninggalkan Bali dia, ya. Karena Bali itu akan
mati deh, mati total, sepi. Makanya disebut dengan nyepi. Jadi berasal dari kata sepi. Namanya sepi itu tidak ada suara sepeda motor di jalan, ya, tidak ada sama sekali, ya. Nah, perkecualinya adalah jika ada orang yang sakit, misalnya, maka akan diberikan izin. Itu pun harus dikawal oleh polisi adat, yaitu disebut dengan pecalang. Jadi karena semua desa akan menerapkan, jika kita tidak mau pecalang, tidak akan bisa menerobos jalan itu, karena jalan itu akan ditutup total di semua daerah yang ada di Bali, ya. Nah itu, ya. Kemudian amati karya, ya, ada disebut dengan amati karya, yaitu amati karya itu kita tidak, ya. Siapa yang pakai motor Scoopy warna baru? Kuncinya ketinggalan di motor. Ya. Amati karya itu adalah tidak melakukan aktivitas, ya, tidak bekerja. Kalau orang sebagai pekerja misalnya terikat di perusahaan, maka dia wajib harus libur, ya. Kemudian di rumah misalnya, kalau dia sebagai seorang petani, dia tidak boleh lagi melakukan aktivitas dia, baik bercocok tanam dan lain sebagainya. Kemudian demikian juga seorang ibu, ya, jadi dia tidak boleh memasak dan lain sebagainya. Jadi dia hanya berdiam diri dibarengi dengan membaca kitab-kitab suci, ya. Jadi dia membaca kitab suci serta dia lebih kepada dia berdoa, ya, memohon pengampunan. Karena di situ adalah kita akan melakukan puasa, ya. Nah, itu, ya. Ya. Pak, di dalam umat agama Hindu itu ada nggak sih Pak hukum yang tertulis gitu Pak dalam kitab suci? Misalnya contohnya itu umat Kristen pasti udah tahu hukum Taurat. Nah kalau ada agama Hindu itu apa Pak? Kalau dalam agama Hindu yang secara tertulis, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena di Hindu itu mengenal dengan hukum karma pala, ya, disebut dengan hukum karma pala. Jadi di dalam kitab suci itu tidak ada yang akan menjelaskan jika seseorang begini dia akan mendapatkan ini, tidak ada. Karena itu kembali kepada karma, ya. Karena apa yang akan dia lakukan hanya kebesaran Tuhanlah yang akan dia bisa melihat dan menilai apakah itu baik atau buruk, ya. Kita sebagai manusia tidak bisa menentukan hal itu, ya. Tetapi di dalam keyakinan Hindu itu hanya ditegaskan bahwa di mana kita mengenal yang disebut dengan hukum karma pala. Nah, jadi mengenal hukum karma pala. Jadi secara tidak langsung jika ada sesuatu hal yang bertentangan dengan keyakinan Hindu dengan keyakinan kita sendiri, maka secara otomatis seyogianya orang itu tidak melakukan itu, gitu. Tetapi kalau dia tetap melanggar itu, berarti dia siap menerima karmanya, gitu. Siap menerima karmanya. Kalau kita kembali misalnya dengan keyakinan kita di Hindu misalnya, ya pada saat nanti misalnya dia ada yang bisa dia dihukum, ya, di kawah, ya, kemudian dia akan dijatuhkan di api neraka dan sebagainya. Nah itu ada, gitu. Tetapi kan kita tidak bisa mengklaim bahwa dia berbuat itu dia akan menerima itu, tidak. Tetapi karma itu akan selalu ada, ya, besar kecilnya itu ditentukan oleh Tuhan itu sendiri, ya. Pak terakhir ya Pak. Ya, anak-anak, ya, karena kebetulan anak Bapak juga di SMA 4, ya, namanya Ketut Gita Prameswari, ya. Kalau pernah mendengar, ya, nyanyi itu adalah anak Bapak, ya. Nah, jadi gini, di mana dalam konteks adik-adik sekarang ini seperti yang Bapak sampaikan dalam keyakinan Hindu ada disebut dengan Brahmacari, adalah masa untuk menuntut ilmu, ya. Pergunakanlah waktu kesempatan ini sebaik mungkin, ya, untuk meraih cita-cita di masa mendatang, ya. Jangan sia-siakan kepercayaan orang tua yang sudah bersusah payah, ya, membiayai, menyekolahkan, ya, demi suksesnya adik-adik atau anak-anak kelak nanti. Ini pesan yang paling penting di dalam kita masa menuntut ilmu, ya. Pergunakan waktu, ya, dan jangan sekali-sekali berbohong kepada orang tua dalam tujuan yang tidak bagus, ya, karena kita mempunyai keyakinan, kita meyakini akan keyakinan kita sebagai umat beragama, semuanya itu akan ada dosanya bagi kita, ya. Nah, yang kedua, ya, bahwa dalam konteks kepemerintahan khususnya di Kota Batam saat ini juga telah menyampaikan secara khusus, ya,
bagi umat beragama di Kota Batam ini untuk selalu menjaga yang disebut dengan toleransi beragama, ya, atau disebut dengan moderat, ya, moderasi beragama, ya. Moderasi beragama ini adalah bentuk dalam keberagaman kita bersama-sama, ya. Jadi di sekolah, ya, adik-adik harus bisa melihat kawan-kawan sekolah itu adalah semuanya adalah saudara, ya, sahabat. Jadi tidak ada alasan untuk melihat kawan-kawan di sekolah itu hanya karena adat istiadat budaya apalagi agama, ya. Ya, jadi tidak ada alasan. Kenapa? Karena pada intinya kita terlahirkan di dunia ini, setelah kita terlahir di keluarga, pada saat itulah kita baru memiliki agama, ya. Kenapa Bapak sampaikan seperti itu? Andai Bapak ini lahir di keluarga muslim, pasti Bapak akan menjadi seorang muslim, ya. Jika di antara adik-adik juga ada terlahir di keluarga Hindu, pasti adik-adik ini akan beragama Hindu, ya. Nah, atas dasar seperti itu, maka tidak ada alasan adik-adik ini bermusuhan, ya. Selalulah bergandeng tangan dengan kawan-kawan di sekolah. Di sekolah, di luar tetap adalah menjadi bagian sahabat, ya. Dengan seperti itu niscaya tidak akan ada yang namanya perselisihan. Pasti akan damai kita, ya. Dan agama tidak boleh diperbincangkan, ya. Jadi karena agama itu adalah sesuatu hal yang prinsip di dalam kehidupan, termasuk adik-adik. Biarlah saudara-saudara kita yang beragama berbeda dengan kita menjalankan keyakinannya sesuai dengan aturan-aturan sesuai dengan agamanya, demikian juga kita. Maka tidak akan ada permusuhan di antara kita. Yakin dan percaya bahwa Indonesia pasti akan damai. Ya, itu yang Bapak pesankan, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi ya bermanfaat untuk adik-adik kelak, ya, dengan pertumbuhan tumbuh dewasa, ya. Kemudian yang sekali lagi Bapak tekankan, tuntutlah ilmu setinggi langit agar apa yang menjadi cita-cita adik-adik termasuk juga keinginan keluarga tercapai, sehingga banggalah orang tua kita kelak nanti, ya. Oke. Nah, jadi giliran ya, antre ya, biar adil ya. Nah, ya, silakan dari kelompok sebelah sini dulu, nanti selesai baru ke sana, ya. Manda. Agak makan. Ya. Boleh dari sini nggak? Boleh lah dari sini. Ya. Ya. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan salam dulu ya. Om Swastiastu. Shalom. Ada yang beragama Kristen. Salam, Pak. Salam kebajikan. Ya. Namo Amitopo. Ya. Jadi itu adalah salam-salam dalam umat beragama. Ya. Kemudian untuk saudara yang beragama Muslim, Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi adik-adik harus tahu. Ya. Jadi jika saat ini adik belum tahu, ya, jadi dengan Bapak mengucapkan salam itu, maka adik akan tahu bagaimana salam agama Hindu. Jadi Om Swastiastu, yang artinya semoga Tuhan memberkati, ya. Sejarah agama Hindu, ya. Kalau berbicara secara agama Hindu, ya, kalau agama Hindu yang dimana asal mulanya yaitu berkembang yaitu di India, ya, yang dimana berasal dari Hindu itu berasal dari kata Sindhu, ya, dimana di India itu ada yang disebut dengan Sungai Sindhu, ya. Nah, kemudian dengan perkembangan agama Hindu itu dimana itu melalui yang disebut dengan Saptarsi, ya. Jadi ada 7 maharsi yang menyebarkan agama Hindu, ya, dimana salah satunya itu adalah Rsi Markendriya, ya, itu menyebarkan agama Hindu ke
Indonesia, ya, yang dimana yang dituju pada saat zaman itu yaitu sebelum Masehi, ya, sebelum tahun Masehi itu adalah ke tanah Jawa. Sehingga kita dulu pernah mendengar itu ada kerajaan, ya, Majapahit, ya, salah satunya, ya. Kemudian dengan perkembangan di tanah Jawa di mana Hindu itu sudah mulai berkembang pesat, ya, di mana juga saudara-saudara kita di Jawa dulu itu banyak yang beragama Hindu. Kemudian Resi Markendria ini menyebarkan ajaran agama Hindu itu adalah ke Pulau Dewata, ya, atau di Pulau Bali, ya. Pulau Bali adalah disebut dengan Pulau Dewata, ya, atau dengan nama sebutan lain adalah Pulau Seribu Pura, ya, karena memang secara mayoritas Bali itu adalah beragama Hindu, ya. Nah, dengan perkembangan sejarah itu, maka di mana pada tahun sebelum Masehi tersebut Hindu itu mulai menyebar di tanah Jawa dan di Bali, ya. Namun dengan perkembangannya zaman dan waktu, kemudian karena sesuatu hal di mana pada zaman kerajaan Majapahit itu runtuh, sehingga banyak saudara-saudara yang Hindu di tanah Jawa itu kembali kepada keyakinan yang berbeda, ya, Hindu. Nah, kemudian khusus untuk agama Hindu yang ada di Batam, ya, bagaimana bisa agama Hindu itu ada di kota Batam atau di tanah Melayu, ya, di mana bermula pada tahun 1986, ya, di mana umat Hindu khususnya yang dari Bali itu mengadu nasib di kota Batam ini untuk bekerja, ya. Kemudian salah satu pada saat itu ada sebuah perusahaan yang berkembang, yaitu ada di Bengkong PLTD namanya, ya. Nah, pada saat itu mulai ada beberapa umat Hindu yang ke kota Batam. Nah, dengan perkembangan waktu juga bahwa di tanah Melayu ini mulai welcome, ya, untuk pendatang, ya, bukan hanya dari Bali aja, termasuk dari Medan, dari Jawa, Palembang dan sebagainya, dengan kebijakan pemerintah setempat, ya, di mana waktu itu disebut dengan Otorita Batam, ya. Nah, kemudian pada tahun 1991 umat Hindu mulai direkrut, ya, di Bali, ya, mulai ditempatkan yaitu di kota Batam ini, yaitu ada di beberapa sektor pariwisata. Kemudian juga ada yang bekerja di dinas di bagian elektronik, ya, yaitu di beberapa bagian di Muka Kuning khususnya, ya. Ada juga karyawan yang direkrut yaitu khusus bergerak di bidang peternakan, ya, ada di ternak buaya, kemudian ada ternak ayam, kemudian ada juga ternak babi, ya, yaitu disebut dengan Pulau Bulan. Nah, itu adalah salah satu perkembangan agama Hindu, ya, yang mulai ada juga di kota Batam ini, ya. Kan dari asalnya ada Ya. sistem kita di agama Hindu sendiri, proses cara menyebarkan agamanya itu seperti apa? Kalau penyebaran agama Hindu, ya, di mana agama Hindu ini tidak melakukan sifat penyebaran promosi agama, ya, tetapi yang kebetulan pada saat ini terjadi itu lebih banyak mengacu kepada sebuah perkawinan, ya, karena umat Hindu juga ini yang mendapatkan pasangan hidup dengan yang berbeda agama, secara tidak langsung pasangannya itu mau tidak mau memeluk agama Hindu, ya, karena tidak ada di Hindu ini untuk katakan menyebarkan, oh ayo masuk agama Hindu. Agama Hindu menjanjikan A, B, C, D dan lain sebagainya. Tidak ada, ya, tidak ada. Tetapi kalau ada seorang, ya, atau umat manusia atau umat beragama yang kiranya tertarik dengan Hindu, Hindu memberikan peluang untuk hal itu. Silakan, ya. Kalau memang meyakini tentang Hindu, maka pemuka-pemuka agama, ya, seperti pemangku dan lain sebagainya atau lembaga-lembaga Hindu, dia akan membimbing sesuai dengan aturan-aturan yang ada di umat Hindu, ya. Tetapi kalau Hindu misalnya secara langsung untuk menarik seseorang, mengajak seseorang untuk beragama Hindu dalam keyakinan Hindu tidak ada, tidak dibenarkan, ya. Bukan hanya
tidak ada, tetapi memang secara gini institusi kepemerintahan ya kenegaraan itu dilarang, karena bagi seseorang yang sudah meluk agama tidak boleh ya mengagamakan orang. Tetapi kalau dia tertarik ya silakan gitu ya. Silakan yang lain ya. Apa saja yang memang dilarang di dalam agama Hindu ya. Kalau untuk larangan yang jelas ya, mengacu kepada aturan yang ada di kitab suci dengan keyakinan Hindu ya sudah tentu yang secara umum ya pasti itu menjadi larangan tanpa tertulis, misalnya ya bahwa kita tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina ya, tidak boleh mencuri misalnya ya, kita tidak boleh menjolimi seseorang ya, kemudian kita tidak boleh membuat seseorang sakit hati ya, dan lain sebagainya ya. Artinya hal-hal yang negatif ya yang ada di dalam ajaran agama itu sudah barang tentu di Hindu juga melarang hal itu ya, melarang keras ya, apalagi kita sampai membunuh misalnya ya, membunuh dengan alasan misalnya kita bisa masuk surga dan lain sebagainya ya. Bagi Hindu itu tidak mempercayai ya, bahwa Hindu jangankan membunuh seseorang, membunuh binatang ya yang akan kita misalnya anggap dia membahayakan, kita juga berdosa, karena pada umumnya semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, terkecuali dia dalam keadaan membahayakan, fatal. Contoh ular ya, kalau misalnya ada ular selagi dia tidak menggigit, kita harus membiarkan dia hidup, karena dia juga mempunyai hak untuk hidup. Benar gak? Ya. Apalagi kita sesama ya, sesama kita umat manusia saling membunuh ya dengan tujuan yang lain ya, terkecuali ya beda seperti yang Bapak sampaikan tadi, terkecuali dia mengancam ya, mengancam jiwa kita ya, terdesak, dia mau membunuh ya, mau tidak mau dia yang terbunuh atau kita yang terbunuh. Hanya ada dua pilihan, tapi kita harus menghindari hal itu ya. Kenapa? Karena dalam agama Hindu itu mengenal yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam ya, yang artinya adalah bahwa kita semuanya bersaudara ya. Jadi kalau ya terima kasih banyak ya. Jadi kalau sudah kita bersaudara, jadi tidak ada alasan kita ya, benar nggak, untuk membunuh, untuk mencaci maki ya, misalnya untuk kita menyakiti dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan ya, jadi tidak alasan untuk itu. Jadi harus kita saling hormat menghormati, harus saling sayang menyayangi ya, dan hal-hal yang lain yang tentu sifatnya adalah positif untuk kita semuanya ya. Nah itu ya. Oke, silakan Adik. Ya. 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 Hindu sebenarnya adalah agama yang fleksibel ya, jadi disesuaikan dia ya. Jika Hindu itu ada di Tanah Karo, maka dia akan menyesuaikan dengan kebudayaan yang ada di Tanah Karo ya, dari segi berpakaian misalnya ya. Mau dia memakai ulos, maaf ya kalau Bapak salah nyebut ya, dia tidak masalah gitu. Seperti di Tanah Jawa, kalau Hindu yang di Tanah Jawa, tidak semuanya Hindu itu memakai seperti Bapak berpakaian, tata cara berpakaian dulu Bapak sampaikan ya. Jadi di Jawa dia secara umum dia akan memakai belangkon, tahu belangkon yang tertutup ya. Jadi dia akan pakai belangkon. Jadi itulah Hindu, makanya Hindu itu disebut agama yang fleksibel. Jadi disesuaikan ya. Makanya kalau menjadi Hindu, jadilah Hindu. Kalau di Indonesia, jadilah Hindu yang di Indonesia. Jangan kita menjadi Hindu yang di India ya. Kalau kita menjadi Muslim, jadilah Muslim di Indonesia. Jangan menjadi Muslim seperti di Arab. Pernah nggak mendengar bahasa seperti itu? Seperti itu. Jadi kita harus mengakomodir budaya yang ada. Ya, kalau seperti di Indonesia harus mengakomodir negara kita. Tapi kalau di Bali, ya harus mengakomodir adat istiadat budaya yang ada di Bali. Kalau misalnya ada di tanah Jawa, kita harus Jawa. Nah, terus hubungannya bagaimana dengan Hindu dengan
India, ya, secara tradisi pasti berbeda, ya, secara budaya pasti berbeda, secara adat pasti berbeda, ya. Karena gini, Hindu, kalau kita berbicara Hindu di Indonesia, khususnya di Bali, itu lebih syarat adalah dengan berbagai sarana-sarana, ya, ada sarana-sarana yang dibuat. Nah, kalau di India mau dia mempersembahkan buah, dia tidak perlu lagi dibuat sedemikian indah seperti di Bali. Pernah nggak di Bali itu ada yang disebut dengan cana, yang dari janur kuning. Jadi dibuat sedemikian rupa. Jadi untuk dia memperindah, mempercantik apa yang dia persembahkan kepada Tuhan dia sendiri, gitu, ya. Sama dengan kita mau ngasih hadiah pacar misalnya, atau kawan katakan, ya, kawan kita sekolah, sekelas, kita memberikan itu, padahal kita belikan coklat, tapi kita buat sedemikian rupa, kita bungkus dengan kado dulu, ya, kertas kado, kemudian kita sisipi dengan bunga yang kita beli misalnya. Jadi biar dia menarik gitu. Nah, demikianlah Hindu di Bali. Jadi untuk dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu sendiri, dia buat sedemikian rupa indah gitu, ya. Nah, tetapi kalau di India berbedanya itu. Jadi kalau dia mau mempersembahkan buah apel, ya udah, dia taruh aja di atas persembahan. Itu tata caranya. Nah, kemudian India dengan Hindu Bali perbedaannya, kalau di Hindu di Bali secara umum yang dipuja itu disebut dengan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma itu adalah pencipta, Wisnu adalah pemelihara, Siwa adalah pelebur, ya. Tetapi kalau di India, ya, jadi Tuhan yang dia puja, yang mana dia yakini, maka dia hanya memuja Tuhan itu sendiri. Contoh, dia percaya dengan Dewi Laksmi, maka dia hanya pemujaannya khusus kepada Dewi Laksmi. Dia tidak akan memuja dewa-dewa yang lain. Tetapi kalau di Indonesia, ya, berbicara di Indonesia, ya, secara gini umumnya di Bali, jadi semua Tuhan, keesaan Tuhan yang dipercaya dalam keyakinan agama Hindu itu, dia tetap akan dipuja. Berbedanya di situ, ya. Makanya kalau di India itu, kalau misalnya ada sebuah kuil, ya, kalau di India itu namanya kuil, kalau di Indonesia nama tempat ibadahnya itu namanya pura. Itu aja sudah berbeda, ya, apalagi adat berpakaian apalagi, ya. Nah, kemudian dan lain sebagainya banyak, ya. Jadi perbedaannya di situ dia. Jadi tetapi yang menjadi pedoman sama, kitab sucinya tidak mungkin berbeda, dia sama. Kitab suci sama, beda, ya. Hanya tata cara persembahyangannya yang berbeda. Kalau India lebih dominan dia bersembahyang berdiri, kalau Bali dominannya dia bersembahyang duduk. Ya. Kalau duduk, kalau agama Hindu disebut dengan pada asana, kalau berdiri itu namanya pada asana. Tetapi kalau untuk cewek, cara bersembahyang itu namanya bajra asana. Nah, seperti adik itu dalam Hindu itu disebut dengan bajra asana, ya, bersimpuh, ya. Jadi seorang cewek kalau dia dalam bersembahyang, dia wajib harus seperti ini. Dia disebut dengan bajra asana, dia bersimpuh. Kalau cowok, dia akan duduk seperti ini, namanya asana, ya. Kalau cewek nggak mungkin duduk seperti ini, apalagi dia pakai kamben itu kan biasanya ketat, pasti susah dia kan. Nah, gitu. Nah, jadi kalau dia India, dia akan pada sana, dia berdiri dia lebih. Nah, di Hindu Indonesia ada juga pada asana, tetapi dia menyesuaikan dengan kondisi. Ya, misalnya kalau misalnya kita melakukan doa di suatu tempat pemerintahan, misalnya di gedung, pasti dia akan pada asana. Tetapi secara kontinu sehari-harinya itu lebih, ya, asana dan bajra asana, ya. Ya, kalau tata cara umat Hindu melakukan hubungan dengan Tuhannya itu, ya, ada di mana di rumah ada, di pura juga ada, ya. Nah, di pura seperti pura ini adalah secara keseluruhan umat Hindu yang ada di Kota Batam, dia akan melakukan hubungan dirinya dengan Tuhan itu di pura ini sendiri. Tetapi ada juga di rumah, ya. Sama dengan halnya kalau di saudara kita di Muslim, ada yang disebut dengan masjid, tetapi ada juga yang disebut dengan musola, ya. Jadi sifatnya kecil. Nah, kalau Hindu dia ada namanya pura. Pura ini banyak,
ada pura Kayangan 3 namanya. Jadi ada 3 pura. Ada pura desa, ada pura dalam, ada pura pusat. Ya. Nah, pura dalam ini adalah siwa. Jadi kalau seseorang dia meninggal sebelum dia dikubur maka dia wajib melakukan doa di pura itu. Ya. Jadi yang hidup mendoakan, bukan yang meninggal berdoa. Ya. Sama dengan adik-adik, kalau ada yang meninggal di saudara kita di muslim, dia kan dibawa ke masjid, benar nggak? Disolatkan di sana ya. Jadi di Hindu juga gitu. Ya, jadi dia dibawa dia di depan pura. Itu jadi dia didoakan oleh sahabat kerabat keluarganya, baru dia dibawa ke kuburan ya. Nah kemudian selain daripada itu ada pura namanya pura Pemerajan. Jadi masing-masing keluarga ini mempunyai tempat ibadah di rumahnya masing-masing. Nah jadi yang sembahyang di sana hanya khusus keluarga gitu, orang lain tidak boleh gitu. Nah karena apa? Karena di Pemerajan itu ada simbol daripada nenek moyang kita, entah kakek atau apa namanya yang sudah meninggal. Nah, jika dia sudah disucikan, maka dia akan dibuatkan tempat pemujaan di sana. Dari situlah kita menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Walaupun dia tidak ada, kita tetap harus menghormat, ya. Termasuk kakek kita. Bayangkan kalau tidak ada kakek kan tidak mungkin ada bapak kita. Nah, demikian juga di atas kakek ini apa namanya ada. Nah, disitulah dibuatkan tempat pemujaan beliau sebagai bentuk penghormatan kita. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang telah melahirkan orang tua, bahkan kita sendiri dan lain sebagainya, keturunannya lah istilahnya gitu ya. Nah seperti itu. Oke, yang lain ya silakan. Untuk ibadah khusus ya dalam agama Hindu dalam setahun itu banyak ya. Ada upacara yang sifatnya sehari-hari sudah pasti ya. Kemudian ada sifat berkala ya, ada 15 hari sekali, yaitu ada yang disebut dengan bulan film atau bulan mati. Jadi tidak ada bulan itu bersinar. Kemudian 15 hari sekali lagi itu ada bulan purnama, yaitu bulan penuh, full dia. Jadi bulan itu bulat. Jadi dalam sebulan itu yang berkala itu sudah pasti 2 kali dia, bulan film atau bulan mati dan bulan purnama ya. Kemudian ada hari-hari raya yang jatuhnya setiap 6 bulan sekali, seperti hari raya Saraswati ya. Kemudian ada yang disebut hari raya Tumpek, jadi untuk menghormati tanaman, untuk menghormati binatang. Dalam agama Hindu itu semuanya ada ya, untuk menghormati ciptaan Tuhan yang berbentuk peliharaan ada ya, yang disebut dengan tumpek kandang. Untuk menghormati tumbuh-tumbuhan itu ada yang namanya tumpek pengatak. Jadi dia akan memberikan penghormatan, bukan memuja ya, bukan memuja tumbuh-tumbuhan, tetapi memberikan penghormatan dan ungkapan terima kasih kepada alam, karena ada diciptakan oleh Tuhan, ada tanam-tanaman dan lain sebagainya ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih, karena kalau tidak ada tanam-tanaman kita juga yakin tidak bisa hidup di dunia ini. Bayangkan kalau tidak ada satu pohon di rumah kita, bagaimana panasnya kita ya. Begitu dengan adanya tanaman di sana, entah mangga atau apa, kita bersyukur, wah puji syukur ada tanaman buah ya, buahnya kita bisa petik, daunnya kita bisa membuat keteduhan di dalam keluarga di rumah itu sendiri. Nah seperti itu. Kemudian ada lagi hari raya Galungan ya, yaitu 6 bulan sekali ya. Hari raya Galungan ini sama dengan hari raya Idul Adha ya. Kalau di saudara kita di Muslim itu adalah hari raya untuk melakukan kurban ya. Jadi di Hindu juga pada hari raya Galungan ini melakukan kurban, hanya yang dikurbankan berbeda. Kalau di Muslim mungkin kambing, sapi, karena kalau di Hindu sapi tidak dibenarkan ya. Jadi lebih banyak memakai babi, mohon maaf ya. Karena babi dalam kehidupan adalah simbol kemalasan ya. Bisa ditengok ya. Mungkin pernah nengok di mana gitu di Bali, misalnya pulang ke Bali, atau kalau misalnya di kota-kota kan jarang ada ya. Biasanya kalau babi itu habis makan pasti dia tidur dia ya, karena sudah lapar baru dia gitu ya. Jadi anaknya makan tidur, nah gitu. Itulah simbol daripada kita ya. Jadi dalam kurban itu maka dikurbankanlah dia. Sifat-sifat yang malas kita harus korbankan dia untuk menjadi sakwik namanya. Jadi kita bagaimana kita bisa bersifat tidak seperti babi gitu ya. Jadi maka babi itulah dipotong dalam itu dikurbankan dia gitu ya. Nah ini dalam keyakinan Hindu ya. Saya pernah Pak, di itu ada saya lebih mengenai India tuh kasta-kastanya berbeda. Apa Indonesia kasta-kasta itu
Kalau kasta ya sebenarnya kasta itu lebih tepatnya disebut dengan warna ya, warna. Ada disebut dengan catur warna atau terdahulu orang disebut dengan kasta. Ada 4 ya. Yang pertama kalau di Indonesia ya, jangankan untuk di Hindunya ya, kalau kita nanti Bapak akan hubungkan dengan pemerintahan itu ada. Ada yang disebut dengan Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Brahmana adalah para kaum seseorang yang menekuni agama atau yang mempelajari spiritual ya. Kalau di saudara-saudara kita ya seperti ustadz, seperti pendeta, pastor, kiai. Nah, ini masuk dalam golongan Brahmana kalau di Hindu ya, karena dia lebih mempelajari tentang agama. Ksatria ini dalam agama Hindu itu adalah orang-orang yang mempunyai jiwa. Pernah dengar apa kalau jiwa ksatria? Apa yang terpikirkan kita ke jiwa ksatria? Pemberani dia, ya berani mati, berani membela tanah air. Nah, ini adalah golongan ksatria dia. Ya, kemudian Waisya ini adalah golongan pedagang, ya golongan pedagang. Ya, jadi orang yang mempunyai bisnis, berdagang, kemudian dia pokoknya yang dia bisa menghasilkan uang, ini masuk dalam kategori Waisya. Sudra ini adalah pelayan. Nah, kalau kita hubungan di pemerintah ya, golongan-golongan Brahmana yang mana? Adalah golongan sebagai penasehat-penasehat yang dia mengetahui seperti ulama ya, NU misalnya. Nah, ini masuk dalam kategori Brahmana ya, karena dia memang lebih gininya itu ke agama dia. Nah, kalau ksatria kalau dalam pemerintahan ini seperti apa? Angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Nah, kemudian kalau di lingkungan kita ada misalnya Ansip ya, ada Satpam. Ini adalah masuk dalam kategori dia ksatria. Nah, kemudian ksatria Brahmana, ksatria Waisya adalah pedagang ya, pedagang yang memberi kehidupan ya. Nah, kalau kita di rumah ini juga termasuk salah satunya itu. Nah, kemudian Sudra ini adalah pelayan. Nah, bagaimana dalam kehidupan di rumah tangga ya? Jika kelak nanti ada adik berumah tangga ya, bahwa 4-4-nya ini ada di dalam keluarga, harus ada ya, harus ada. Makanya kalau di saudara kita di Muslim, yang laki-laki ini disebut dengan imam, bener nggak? Imam. Jadi dia harus bisa membimbing, dia harus bisa mengajarkan agama, dia harus bisa mengajarkan istrinya sholat, harus bisa dia mengarahkan anak-anaknya dia rajin sholat ya. Yang cewek harus berpakai jilbab dan lain sebagainya. Nah, ini masuk kaum Brahmana. Makanya di dalam keluarga Brahmana ini harus ada gitu. Kemudian ksatria juga gitu. Bagi seorang ibu dan bapak, pada saat anaknya misalnya dicubit, kemudian seperti sekarang marak dia misalnya beredar di masyarakat penculikan ya, dia tidak akan takut-takut, sungkan-sungkan dia membela mati. Nah, ini harus ada di keluarga kita. Harus kita berani membela keluarga kita ya. Kemudian Waisya dalam keluarga harus ada. Kenapa? Karena kita memberikan kehidupan. Seorang ibu ya harus bisa dia memberikan kehidupan kepada anaknya ya, menyusui, mencarikan makanan ya, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam Waisya di dalam keluarga. Nah, Sudra, pada saat dimana kita disebut dengan Sudra di dalam keluarga, pada saat misalnya istri sakit contoh ya. Nah, kemudian adik-adik, katakan yang punya adik ya, adik-adik misalnya ya merawat adiknya yang sakit ya, mengasih obat, ngantar ke rumah sakit. Demikian juga kalau dia seorang ibu, dia mengobati, memberikan obat, atau seorang ayah juga gitu mengobati. Nah, dia masuk dalam kategori Sudra karena sudah menjadi pelayan. Di mana kita menjadi pelayan, maka kita masuk golongan Sudra. Demikian juga saat nanti adik, kalau sudah tumbuh besar, kemudian sudah selesai masa sekolah, kemudian adik bekerja, di situ juga adik termasuk Sudra karena adik bekerja melayani orang, bos kan, kita punya bos sendiri. Jadi Sudra di situ gitu. Jadi Brahmana, Ksatria, Sudra ini hanyalah sebutan di mana kita mempunyai profesi masing-masing. Ya. Nah, gitu. Itu gininya. Jadi untuk memudahkan, karena atas nama Brahmana, Ksatria, Sudra ini itu dulunya terjadi pada saat zaman kerajaan. Karena dia ahli di bidang agama, maka disebut dia Brahmana. Karena dia berani berperang
membela kerajaan disebutlah dia kesatria gitu, karena dia mampu memutarkan ekonomi ya untuk kepentingan di kerajaan, kan dia butuh hidup tuh ya, jadi disebutlah dia Waisya. Nah, karena dia membantu kerajaan disebutlah Sudra gitu ya, jadi paham ya. Nah, oke, yang lain Saya Pak, ya. karena kita sedang membahas sejarah masuknya budaya Hindu ke Batam kan Pak. Ya. Saya ingin bertanya pura pertama di Batam itu apa, didirikan kapan, dan Ya. kalau boleh bagaimana terdirinya Ya. pura pertama? Baik, sejarah pura di kota Batam ini yaitu dimulai pada tahun 1999 ya, yang diawali dengan pemerataan tanah dengan alokasi lahan sebesar 2 hektar ya, yang dimana pura ini kemudian dibangun pada tahun 2000 ya. Dalam masa 1 tahun pura ini selesai, dan pura ini diresmikan pada tahun 2001 oleh Menteri Agama pada saat Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi presiden ya. Nah, untuk pura yang pertama itu ada pura yang ada di Muka Kuning ya, ada pura Muka Kuning, itu namanya Pura Satya Dharma, tetapi kecil. Itu adalah pura untuk hak pakai yang difasilitasi oleh pengusaha setempat, karena di sana ada umat Hindu yang bekerja ya. Nah, kemudian baru pura ini adalah pura fasilitas dari pemerintah setempat, karena mengingat menimbang bahwa umat Hindu ini ada di tanah Melayu ya, itu ya. Nanti untuk tepatnya, jika adik misalnya mau dia mencatat, menulis secara detail tanggalnya dan bulannya, nanti bisa ditengok di sana itu ya, di dinding itu ada Menteri Agamanya yang meresmikan siapa ada di sana ya, Nah, itu ya. Makasih Pak. Oke, yang lain ada lagi dari sebelah sana. Sama ya, ini masih sama. Oke. Bagaimana masuk agama dalam agama Audio Jungle.